Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Cindy Aristatiwati, Digista Heru Purnomo, dan Diki Ramadan akan mempresentasikan tentang wawasan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan asas-asas bimbingan dan konseling. Yang nomor 1, azas kerahasiaan. Menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli. Data atau keterangan tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua yaitu azas kesukarelaan. Menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti serta menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Yang ketiga yaitu azas keterbukaan. Menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat yaitu azas kekinian. Menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau konseli dalam kondisinya yang sekarang. Yang kelima yaitu azas kemandirian. Mengacu pada tujuan umum pembinaan dan konsultasi, yakni peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam yaitu azas kegiatan. Menghendaki agar klien, peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan dan bimbingan konseling. Yang ketujuh, azas kedinamisan. Menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu azas keterpaduan. Menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan yaitu azas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau daripada norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 yaitu azas keahlian. Menghendaki agar layanan dan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dan yang terakhir, nomor 11, yaitu asas alih tangan kasus. Menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli, mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang 12 yaitu azas tutwuri handayani. Menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan,
memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien, konseli, atau peserta didik untuk maju. Saya Dikista Heru Purnomo akan melanjutkan presentasi kelompok 1 BK ini. NIM saya 201190061. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. 1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. A. Bimbingan dan konseling melayani individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. B. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu. C. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. D. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan. 2. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. A. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam berkaitan dengan konteks sosial dan pekerjaan. B. Kesenjangan sosial, ekonomi. D. Dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. 3. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. A. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan perkembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus dipadukan dengan program pendidikan serta perkembangan peserta didik. B. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, menyasar masyarakat dan kondisi lembaga. C. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. 4. Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. A. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk perkembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. B. Dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan dan individu itu sendiri, bukan karena kemampuan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain. C. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, dan kerjasama antara guru pembimbing, guru lain, dan orang tua anak amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. E. Pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu terlibat dalam proses pelayanan dan program pembimbing dan konseling itu sendiri. Ya, baik, di sini selanjutnya adalah fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang dimaksud fungsi pemahaman adalah membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras dan seimbang seluruh aspek diri dalam konseling. Selanjutnya, fungsi penyesuaian. Yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya, fungsi penyaluran. Yang dimaksud fungsi penyaluran adalah membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, dan program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Selanjutnya, fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Selanjutnya, fungsi pencegahan. Fungsi
yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Selanjutnya, fungsi perbaikan. Fungsi pembimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, perasaan, dan bertindak. Selanjutnya, fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek pribadi konseli, sosial, belajar maupun karir. Dan selanjutnya, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Selanjutnya, fungsi pengembangan. Konselor dan personal sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya adalah urgensi bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling merupakan layanan bantuan yang dilakukan konselor kepada konseli atau peserta didik sehingga konseli dapat memahami diri sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi diri sendiri, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimiliki dan memiliki tanggung jawab atas keputusannya sendiri. Bantuan bimbingan dan konseling ini sangat tepat diberikan di sekolah agar setiap peserta didik lebih berkembang ke arah yang maksimal dan lebih berkembang lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.